Aku datang ke sekolah itu untuk mengajar. Tapi yang kutemukan justru cinta terlarang, kepala sekolah dengan rahasia kelam, dan jebakan yang hampir menghancurkan hidupku. Anehnya, aku tidak menyesal. Meski pada akhirnya, semua ini bukan tentang cinta, tapi dendam. Langit masih kelabu ketika aku tiba di depan gerbang besar SMA Pratama Harapan. Udara pagi bercampur embun menyapu wajahku, dan aku menarik napas panjang. Rasanya seperti hari pertama kuliah dulu. Campuran gugup dan antusias, seolah dunia menunggu untuk dijelajahi. Gedung sekolah ini lebih mirip universitas mini daripada SMA. Arsitektur modern, taman rapi, dan kamera pengawas di setiap sudut. Segalanya tampak bersih, sempurna, terlalu sempurna. Aku menatap papan nama sekolah yang tertulis dengan huruf kapital berwarna emas. SMA Pratama Harapan mencetak pemimpin masa depan. Pak Arman. Aku menoleh. Seorang satpam ramah menyapaku sambil menunjuk ke arah pintu utama. Silakan langsung ke ruang kepala sekolah, Pak. Bu Sarah sudah menunggu. Nama itu, Bu Sarah. Kepala sekolah termuda dan paling dikagumi di kota ini, kata orang-orang. Ada yang bilang dia tegas, ada yang bilang dingin. Tapi semua sepakat, dia cerdas dan ambisius. Lorong menuju ruang kepala sekolah sunyi dan berkilau. Sekolah ini seolah bukan tempat belajar, melainkan markas besar korporasi. Aku sempat mengintip ruang guru, lengkap dengan komputer pribadi, mesin kopi otomatis, dan suasana steril yang terasa terlalu teratur. Pintu ruang kepala sekolah terbuka dengan suara lembut. Di dalam seorang wanita berdiri membelakangiku menghadap jendela besar. Posturnya tegap, rambutnya tersanggul rapi. Tanpa menoleh, dia berkata, "Selamat datang Pak Arman. Di sini, yang paling pintar belum tentu yang bertahan." Aku terpaku. Kata-katanya menusuk tapi disampaikan dengan nada datar. Dia berbalik, mata kami bertemu. Wajahnya cantik tapi yang paling mencolok adalah tatapannya, tajam dan penuh perhitungan. Itulah pertama kalinya aku melihat Sarah Pratiwi dari dekat. "Terima kasih, Bu. Saya merasa terhormat bisa bergabung di sini." "Saya harap begitu. Tapi kita lihat saja nanti." Dia tersenyum tipis. "Ikuti saya akan memperkenalkan Anda ke tim guru." Perkenalan berlangsung singkat. Beberapa guru menyambut hangat tapi sebagian lainnya tampak cuek atau menilai. Aku bisa merasakan atmosfer kompetitif yang kental. Ini bukan sekolah biasa. Ini tempat bertahan hidup. Jam pelajaran pertama kupegang adalah kelas 12 IPS 2. "Kelas paling sibuk," kata Bu Sarah. Para murid memandangku dengan tatapan ingin tahu, sebagian dengan sinis. Aku memperkenalkan diri, mencoba mencairkan suasana dengan sedikit humor. Beberapa tertawa, beberapa hanya menatap datar. Tapi ada satu hal yang langsung kurasakan, tekanan. Setiap menit terasa seperti ujian. Seolah ada mata-mata yang mengamati dari balik kaca. Aku mendengar bisik-bisik di antara murid tentang guru sebelumnya yang tiba-tiba menghilang. 1 minggu berlalu cepat. Aku mulai mengenal beberapa murid lebih dekat. Rani, si kutu buku yang rajin tapi selalu tampak cemas. Dio, anak ketua yayasan, yang tampak santai tapi menyimpan sesuatu. Dan Lala, murid cerdas dengan luka di balik senyumnya. Di ruang guru, gosip beredar cepat tentang Bu Sarah yang terlalu dekat dengan pejabat dinas, tentang guru yang dipecat karena kritik terbuka, tentang sistem nilai yang bisa diatur. Aku memilih diam untuk sekarang. Suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Datanglah ke ruang kepala sekolah sekarang." Jantungku berdegup kencang. Saat aku sampai, ruang itu hanya diterangi lampu meja. Bu Sarah duduk di balik meja, matanya memandangku dengan intensitas berbeda dari sebelumnya. "Bagaimana minggu pertamamu?" "Menegangkan," jawabku jujur. Dia tertawa kecil. Untuk pertama kalinya senyumnya tampak manusiawi. "Bagus. Itu berarti kamu sadar betapa seriusnya tempat ini. Banyak yang datang dengan semangat idealis tapi hanya sedikit yang bisa bertahan." Aku menatapnya. "Saya akan mencoba bertahan." "Jangan hanya mencoba, Pak Arman. Bertahanlah."
Dan perhatikan baik-baik siapa temanmu. Kalimat itu menggantung di udara, seperti peringatan sekaligus undangan. Dan aku, entah mengapa, merasa sedang ditarik perlahan ke dalam sesuatu yang lebih dari sekadar dunia pendidikan. Malam itu, aku berjalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang sekolah ini, tentang Bu Sarah, dan tentang diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya di SMA Pratama Harapan berjalan seperti potongan-potongan puzzle yang lambat laun membentuk gambar penuh tanda tanya. Sekilas, semuanya tampak ideal. Murid-murid berpakaian rapi, nilai rata-rata ujian tinggi, dan fasilitas sekolah yang lebih lengkap daripada kampus tempatku kuliah dulu. Tapi semakin aku lama di sini, semakin aku sadar bahwa kesempurnaan itu rapuh. Seperti topeng porselen yang bisa retak hanya karena tatapan terlalu lama. Interaksiku dengan Bu Sarah semakin intens. Dia sering memanggilku untuk membahas metode, pengajaran, kurikulum. Bahkan meminta pendapatku soal rencana reformasi akademik yang katanya akan mengubah wajah sekolah. Aku merasa dihargai tapi juga bingung. Mengapa aku, guru baru yang bahkan belum genap sebulan di sini, dipercaya sebesar ini? Suatu siang, setelah jam mengajar selesai, aku menemukannya di taman belakang sekolah. Duduk sendirian di bangku batu, membaca berkas. Langit mendung, angin bertiup ringan. Spontan aku mendekat. "Sedang istirahat, Bu?" Dia menoleh dan tersenyum. Senyum yang tidak kutahu benar-benar tulus atau sekadar kebiasaan. Kadang, kita perlu menjauh dari segala formalitas. "Duduklah," aku menurut. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Lalu dia berkata, "Kamu tahu sekolah ini punya dua wajah. Yang di depan kamera dan yang di balik layar." Aku menoleh, "Hati-hati." "Dan Bu Sarah ada di mana?" Dia tertawa pelan. "Di tengah, mengatur pencahayaan." Jawaban itu tak seharusnya membuatku nyaman, tapi entah kenapa, justru membuatku ingin tahu lebih. Di ruang guru, gosip tentangku mulai terdengar. Seseorang sengaja meninggalkan catatan anonim di mejaku. Hati-hati dengan senyumnya. Sudah banyak yang terpikat lalu tenggelam. Aku tidak tahu siapa yang menulis, tapi aku tahu kepada siapa maksudnya. Sarah. Meski tidak ada yang terang-terangan berkata, bisik-bisik bahwa kepala sekolah memiliki hubungan dekat dengan beberapa guru muda bukan hal baru. Aku ingin mengabaikan itu. Tapi semakin hari hubungan kami semakin pribadi. Dia mulai memanggilku bukan hanya untuk urusan sekolah. Seringkali, ia meminta ditemani saat makan siang atau berdiskusi larut malam lewat telepon. Percakapan kami mulai menyentuh ranah pribadi, tentang masa kecil, tentang impian, bahkan tentang cinta. Suatu malam setelah diskusi panjang soal kurikulum yang terlalu menekan murid, aku mengirim pesan. "Saya ingin membantu membuat sekolah ini lebih manusiawi, Bu. Kalau saya punya tempat bersuara, saya akan gunakan." Dia membalas cepat, "Kalau begitu, berdirilah di sisiku. Tapi ingat, berdiri di sini berarti siap melawan banyak orang." Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Saya tidak takut. Keesokan harinya, sebuah keputusan dadakan dibuat. Aku ditunjuk sebagai koordinator tim pengembangan kurikulum baru. Padahal sebelumnya, posisi itu biasa diisi guru senior. "Kamu membuat banyak orang tidak nyaman," kata Pak Dwi, guru matematika senior, saat istirahat. "Bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena kamu terlalu cepat naik, dan semua orang tahu siapa yang menarikmu ke atas." Aku diam. Aku tahu maksudnya, dan yang lebih menggangguku, aku tidak tahu harus merasa bangga atau bersalah. Hubunganku dengan beberapa murid semakin dekat. Aku sering menemukan Rani di perpustakaan setelah jam sekolah, tenggelam dalam buku. Dia rajin, tapi selalu tampak gelisah. "Kamu suka sastra?" tanyaku suatu sore. Dia mengangguk, lalu berkata pelan, "Saya suka dunia yang lebih bisa dikendalikan. Di buku, semua punya akhir yang jelas." Aku tersenyum kecil, tapi dalam hati, aku mencatat kekhawatirannya. Dio, murid paling populer di angkatan, beberapa kali datang padaku setelah jam pelajaran. Bukan untuk bertanya soal pelajaran, tapi untuk curhat soal tekanan orang tuanya. Dia anak ketua yayasan. "Saya ini pajangan, Pak. Nilai saya harus tinggi. Tapi kadang saya pengin jatuh, biar tahu rasanya manusia."
Pernyataan itu terdengar sederhana, tapi menyimpan kepedihan. Aku mulai sadar, murid-murid di sekolah ini bukan hanya dibebani dengan ujian, tapi juga ekspektasi yang kejam. Suatu malam aku sedang menyusun rencana pengajaran saat terdengar ketukan pelan di pintu ruang guru. Kupikir sudah tak ada orang. Tapi di sana berdiri Bu Sarah, membawa 2 cangkir kopi. "Masih kerja?" tanyanya. "Cuma menyusun materi minggu depan." Dia duduk di depanku, menyodorkan kopi. "Saya juga sering begini. Sekolah ini menyita lebih dari sekadar waktu." Aku tertawa kecil. "Atau mungkin kita yang terlalu tenggelam?" Dia memandangku. "Lama. Kalau kamu tenggelam, siapa yang akan menarikmu ke permukaan?" Aku tidak menjawab, karena malam itu aku sadar aku sudah terlalu dekat, dan mungkin aku tidak ingin kembali ke permukaan. Pagi itu suasana SMA Pratama Harapan lebih riuh dari biasanya. Para murid berkumpul di lapangan untuk mengikuti apel mingguan, dan aku berdiri di barisan guru sambil menyimak sambutan yang disampaikan Bu Sarah. Tapi sesuatu terasa berbeda. Cara bicaranya tetap tenang, namun nada suaranya menyimpan ketegangan yang sulit dijelaskan. Mulai bulan ini, sekolah akan menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap semua program pembelajaran. Kita ingin memastikan bahwa setiap guru memberikan kontribusi terbaiknya, katanya, menatap lurus ke arah para guru. Beberapa kepala guru senior mulai menoleh satu sama lain. Pak Dwi mencibir pelan. Aku bisa merasakan kemarahan yang tak diucapkan. Selesai apel, Bu Sarah memintaku datang ke ruangannya. Aku datang dengan catatan rencana kurikulum, berpikir kami akan melanjutkan diskusi. Tapi ternyata, bukan itu tujuannya. "Pak Arman," katanya, sambil menyodorkan satu map kuning. "Ini berkas guru-guru yang akan dievaluasi lebih dulu. Saya ingin Anda membaca dan memberikan pendapat secara objektif." Aku membuka map itu. Nama-nama guru senior tertera di sana, termasuk Pak Dwi dan Bu Nanik, guru biologi yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Jantungku berdegup tak nyaman. "Kenapa saya, Bu?" "Karena Anda belum punya ikatan apapun dengan mereka. Dan karena saya percaya Anda bisa melihat dari luar." Kalimat itu seperti jebakan yang dibungkus kepercayaan. Aku tahu ini bukan sekadar evaluasi. Ini adalah langkah awal bersih-bersih kekuasaan. Hari itu juga suasana ruang guru mendingin terhadapku. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat tapi nyata menyebar. Bu Nanik yang biasanya ramah, hanya mengangguk sekilas. Pak Dwi tak lagi menyapaku. Aku tahu mereka mencium sesuatu. Dan itu membuatku makin sadar bahwa aku berada di medan perang yang diam-diam. Di tengah tekanan itu aku mulai mencari pelarian. Anehnya pelarian itu justru membawaku makin dekat dengan Sarah. Kami mulai makan malam di luar, dengan alasan membicarakan proyek kurikulum. Tapi tak jarang, pembicaraan kami melenceng ke masa lalu. Suatu malam dia bercerita tentang ayahnya. Beliau dulu guru juga, di sekolah negeri, tapi dipecat karena tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan. Fitnah. Aku diam. Sarah menatap jauh, keluar jendela restoran. Itu yang membuat saya ingin membuktikan bahwa sistem bisa dikalahkan. Bahwa orang seperti ayah saya tak seharusnya dikorbankan. Nada suaranya tajam, penuh luka. Aku merasa simpati, tapi di sisi lain ada yang mengganjal. Ia seolah menyimpan misi pribadi yang belum selesai. "Apa sekolah ini bagian dari rencanamu, Bu?" Ia menoleh, tersenyum samar. "Setiap benteng punya titik lemahnya. Aku hanya mencari pintu masuk yang tepat. Sementara itu aku makin dekat dengan Rani. Suatu hari ia memberanikan diri menunjukkan sebuah tulisan yang disimpannya. Esai panjang tentang ketidakadilan dalam sistem penilaian sekolah. Saya tahu saya bisa kena masalah, Pak. Tapi saya enggak tahan lihat teman-teman saya dinilai cuma dari angka. Aku membaca tulisannya dan terkejut. Bahasanya matang, argumennya kuat. Aku merasa seperti bercermin pada idealismeku dulu. Tapi aku juga tahu, jika tulisan ini jatuh ke tangan yang salah, Rani bisa dibungkam. Simpan ini dulu, biarkan saya pikirkan cara agar bisa dibaca banyak orang tapi tetap aman buat kamu, kataku. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Rani tidak hanya cemas, tapi juga percaya. Hubungan dengan Sarah pun semakin melebur batas. Suatu malam setelah rapat yayasan yang menegangkan, dia datang ke apartemenku. Tidak bicara banyak, hanya duduk.
lalu menangis. Aku lelah, katanya pelan. Semua orang memandangku seperti mesin, tapi aku juga manusia. Aku tidak menjawab, hanya merangkulnya. Dan malam itu, batas profesional yang tersisa pun luruh. Esok paginya, saat aku membuka mataku, Sarah sudah bangun dan duduk di meja kerja sambil membaca berkas. Kita harus cepat menyelesaikan revisi kurikulum. Yayasan mulai curiga, katanya tanpa menoleh. Dan aku sadar, bahkan saat sedang rapuh, dia tetap berjalan dengan rencana. Dan aku kini sudah terikat terlalu dalam. Sore itu aku menerima sebuah amplop coklat tanpa nama di laci mejaku. Di dalamnya, fotokopi arsip lama. Nama di atasnya membuatku terdiam. Ahmad Pratiwi, guru seni. Pemecatan 2002. Aku membuka lembar demi lembar. Tuduhan pelanggaran etika, tuduhan mencuri dana, surat pemecatan. Dan yang paling mengejutkan, tanda tangan kepala sekolah waktu itu, Pak Widodo. Kepala sekolah yang dulu, yang kini menjabat sebagai pembina yayasan, Ahmad Pratiwi. Ayah Sarah hendak tanganku. Gemetar. Seketika semua percakapan kami sebelumnya berubah makna. Ini bukan sekadar ambisi. Ini dendam yang disusun dengan hati-hati. Dan aku bagian dari rencananya. Hari-hari setelah aku membaca arsip pemecatan Ahmad Pratiwi terasa seperti berjalan di atas es yang retak. Aku tetap datang mengajar, tetap tersenyum pada murid, tetap berdiskusi soal kurikulum, tapi pikiranku sibuk merangkai ulang semua potongan yang selama ini kuabaikan. Aku mulai bertanya, apakah semua ini hanya tentang membalas dendam pada Pak Widodo, ataukah lebih dari itu? Dan aku, apakah aku hanya alat atau lebih dari itu? Sarah tak berubah di luarnya. Ia tetap memanggilku ke ruangannya untuk berdiskusi, tetap mengirim pesan-pesan larut malam yang menyisipkan pujian dan godaan. Tapi kini, aku membaca semua itu dengan mata berbeda. Dalam setiap senyumnya aku mencari motif. Dalam setiap sentuhannya aku mencari skema. Suatu malam aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku mendatangi perpustakaan daerah dan mencari dokumentasi sekolah-sekolah dari 2 dekade lalu. Di arsip berita lama aku menemukan artikel tentang pemecatan Ahmad Pratiwi. Berita itu bias. Judulnya menyudutkan, guru seni dipecat karena dugaan penggelapan dana kegiatan kesenian. Tak ada bukti konkret, hanya opini dan kutipan dari pihak sekolah, terutama dari Pak Widodo. Tapi yang membuatku merenung adalah komentar-komentar dari murid lama di kolom bawah. Sebagian membela Pak Ahmad, menyebutnya guru inspiratif yang tak pantas dijadikan kambing hitam. Sebagian lagi bungkam. Aku mulai percaya, ayah Sarah mungkin memang dikorbankan. Tapi cara Sarah membalasnya kini seperti bayangan dari luka lama yang tak sembuh. Dan aku sedang berdiri di garis tipis antara keadilan dan manipulasi. Di sekolah suasana kian panas. Evaluasi guru mulai berjalan. Pak Dwi mendapat surat peringatan. Bu Nanik dipindahkan ke jam mengajar yang kurang strategis. Para guru senior mulai membisu di ruang guru. Mereka tahu ini bukan lagi tentang profesionalisme, ini tentang kekuasaan. Kamu tahu kan? Kamu bagian dari ini semua, kata Pak Dwi suatu sore, tanpa emosi. Aku ingin menyangkal, tapi tak bisa, karena aku memang bagian darinya, entah dengan sadar atau tidak. Sementara itu murid-murid juga mulai resah. Rani menghampiriku setelah jam sekolah. Pak, beberapa teman saya diminta untuk menghapus tulisan-tulisan opini mereka di mading. Katanya, tidak mencerminkan citra sekolah, padahal kami cuma menulis keresahan. Aku menghela napas. Saya tahu, dan saya akan cari cara agar suara kalian tetap terdengar. Aku memutuskan untuk mengangkat tulisan Rani dalam forum guru. Saat rapat mingguan, aku membacakan kutipan esainya, tanpa menyebut namanya. Menurut saya, suara siswa juga bagian dari proses evaluasi. Jika kita mau membenahi sistem, kita harus mendengar dari mereka juga. Beberapa guru mengangguk pelan, tapi yang paling mengejutkan justru Sarah yang bicara. Pak Arman benar, transparansi adalah bagian dari reformasi, tapi kita juga harus pastikan bahwa suara-suara itu tidak disalahgunakan untuk menggoyang stabilitas. Ia menatapku sesaat. Itu bukan pujian, itu peringatan. Hubunganku dengan Sarah mulai renggang.
Aku mulai menjaga jarak. Dia merespons dengan dingin, tidak marah tapi juga tidak seperti dulu. Hingga suatu malam dia menemuiku di taman belakang sekolah. Tempat pertama kami bicara panjang waktu itu. "Kamu berubah," katanya, "karena aku tahu lebih banyak sekarang." Dia menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Aku tidak memintamu untuk mengerti. Aku hanya ingin kamu berdiri di sisiku. Seperti dulu." Aku menatapnya lama. "Kalau berdiri di sisimu berarti mengorbankan orang lain yang tidak bersalah. Aku nggak bisa." Ia terdiam. Angin malam berhembus pelan membawa senyap yang ganjil. "Aku kira kamu berbeda dari yang lain, Arman," katanya akhirnya, lalu pergi meninggalkanku sendiri di taman itu. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang yayasan. Pak Widodo duduk di sana, bersama beberapa orang pengurus. Mereka memintaku menjelaskan keterlibatanku dalam proyek kurikulum dan kedekatanku dengan Bu Sarah. "Kami mendengar hal-hal yang membuat kami khawatir," kata Pak Widodo. "Tentang keberpihakan, tentang agenda tersembunyi. Aku tahu ini bisa jadi jebakan, tapi aku juga tahu ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Saya hanya ingin membuat sekolah ini lebih baik," kataku. "Tapi jika kehadiran saya justru membuat ketegangan, saya siap mundur dari posisi koordinator." Pak Widodo saling pandang dengan para pengurus. "Kami akan mempertimbangkannya. Tapi ingat Pak Arman, sekolah ini punya sejarah panjang, dan tidak semua orang layak menulis bab barunya." Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus berada di tengah. Aku harus memilih sisi dan waktunya hampir habis. Hari-hari setelah pertemuan dengan yayasan terasa seperti masa percobaan yang tidak tertulis. Aku tetap mengajar seperti biasa, tapi ada perasaan diawasi. Setiap langkahku seolah dipantau, setiap percakapanku bisa jadi bahan laporan. Aura kecurigaan menggantung di udara, membuat ruang guru makin sunyi dan hati makin sempit. Aku mencoba fokus pada murid-muridku. Merekalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan di tempat ini. Tapi bahkan itu mulai terancam. Rani dan beberapa temannya dipanggil PK hanya karena esai-esai mereka. Tio yang biasanya santai dan percaya diri tampak murung dan enggan bicara. Ada tekanan dari atas yang mulai merambat ke bawah. Suatu sore Rani memberanikan diri mendatangiku di perpustakaan. "Pak, kami dengar Bapak akan keluar dari proyek kurikulum." Aku mengangguk pelan. "Itu kemungkinan besar. Kalau Bapak menyerah, siapa lagi yang akan dengar suara kami?" Pertanyaan itu membekas. Karena bukan aku yang mereka butuhkan. Mereka butuh seseorang yang bisa berdiri. Dan itu berarti aku tak bisa mundur. Aku mulai menyelidiki lebih dalam siapa saja yang selama ini diam tapi tahu banyak. Salah satunya Bu Nanik. Setelah pergeseran jadwal mengajar yang ia alami, ia jadi lebih sering di ruang guru dan lebih pendiam. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Saya tahu Ibu tidak setuju dengan banyak hal yang terjadi belakangan." Ia menoleh, cepat. "Kamu terlalu berani bicara, Arman. Tapi diam juga bukan pilihan." Ia menatapku lama. Lalu setelah memastikan tidak ada orang lain, ia berbisik, "Sarah bukan satu-satunya yang menyimpan luka. Tapi dia satu-satunya yang berani menjadikannya senjata. Aku diam, ia bukan korban, ia arsitek dari semuanya." Sarah semakin sulit didekati. Setelah konfrontasi terakhir di taman, dia menjauh. Tapi sesekali dia masih mencoba menghubungiku. Pesan-pesannya berubah nada. Bukan lagi rayuan, tapi penekanan terselubung. "Jangan buat aku memaksamu memilih secara terang-terangan. Dunia pendidikan tidak selamanya adil. Tapi kita bisa menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan." Aku tidak membalas. Malam itu, aku memutuskan menemui Pak Dwi. Di luar sekolah, kami bertemu di warung kopi kecil dekat rumahnya. Ia tampak lebih rileks. "Kenapa kamu akhirnya bersedia bicara, Pak?" tanyaku. "Karena kamu orang pertama yang tidak pura-pura buta." Ia kemudian bercerita tentang bagaimana Sarah sejak awal memang datang bukan untuk mengabdi, tapi mengendalikan. Ia menyusun peta kekuasaan. Siapa yang bisa dikendalikan, siapa yang harus disingkirkan.
Dan kamu, katanya sambil mengaduk kopinya, kamu adalah kuda Trojannya. Aku mengangguk pelan, tapi aku sudah keluar. Masalahnya Arman, kuda Trojan tidak bisa sekadar keluar. Ia harus membongkar dari dalam atau hancur bersama benteng. Keesokan harinya, aku mulai menyusun laporan pribadi. Semua dokumentasi, pesan, rekaman rapat, bahkan tangkapan layar percakapan dengan Sarah. Aku tahu ini berisiko. Tapi jika aku ingin mengakhiri semua ini tanpa korban lebih banyak, aku butuh bukti. Sementara itu, Sarah mulai melancarkan gerakan balik. Beberapa guru yang dekat denganku tiba-tiba mendapat peringatan tertulis. Rani dikeluarkan dari kepengurusan OSIS dengan alasan tidak loyal. Dio dipanggil ke kantor yayasan dan pulang dengan wajah pucat. Ini bukan lagi tentang reformasi. Ini tentang dominasi, dan aku harus memutus rantai itu. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti selidiki dia. Ini bukan urusanmu. Kalau kamu teruskan, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Aku duduk lama menatap layar. Dunia yang kupikir penuh idealisme, kini menunjukkan wajah gelapnya. Tapi aku juga tahu, mundur sekarang berarti membiarkan generasi selanjutnya tumbuh dalam ketakutan. Aku buka laptopku dan mulai menulis surat terbuka untuk semua guru, untuk yayasan, untuk murid, dan untuk Sarah. Surat terbuka yang kukirimkan menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Dalam hitungan jam, beberapa guru mulai mendiskusikannya di grup internal, meski dengan hati-hati. Beberapa memberi dukungan diam-diam melalui pesan pribadi, tapi banyak juga yang memilih bungkam. Aku tahu sebagian besar dari mereka ketakutan. Dan memang ada alasan untuk takut. Besok paginya, suasana sekolah terasa seperti medan perang yang tak kasat mata. Semua tetap berjalan normal. Bel masuk, pelajaran, pengumuman. Tapi ada bisikan di balik senyum, tatapan curiga di balik sapa. Aku merasa seperti tokoh utama dalam drama yang belum semua aktornya muncul ke panggung. Sarah tidak menyinggung surat itu secara langsung, tapi aku melihat bagaimana dia menggandakan kontrol. Rapat mendadak diadakan, rencana reformasi dibekukan, dan aku resmi dinonaktifkan dari proyek kurikulum. Saat aku keluar dari ruang kepala sekolah setelah mendengar keputusan itu, Dio menyusulku di lorong. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya. "Sesuatu yang harusnya sudah terjadi sejak lama, Dio. Tapi baru sekarang ada yang berani mulai." Dia mengangguk pelan. "Kalau Bapak butuh saksi, saya siap." Aku memegang bahunya. "Terima kasih. Tapi, kamu harus jaga dirimu dulu." Sarah tidak akan tinggal diam. Di balik layar aku dibantu Pak Dwi dan Bu Nanik mengumpulkan lebih banyak bukti. Mereka memberiku catatan lama, email yang terselip, dokumen pertemuan yayasan, bahkan rekaman pembicaraan Sarah dengan pengawas sekolah. Semua itu mulai membentuk pola, motif, dan lebih dari itu, dendam. Dari arsip lama yang disimpan Bu Nanik, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ayah Sarah pernah menjadi guru di sekolah ini dan dipecat dengan cara yang sangat memalukan karena tuduhan pelecehan. Tuduhan yang, menurut dokumen internal, tidak pernah terbukti tapi diputuskan cepat oleh kepala sekolah kala itu demi citra sekolah. Nama kepala sekolah saat itu? Pak Wicaksono, guru besar yang kini menjadi ketua yayasan. Atasan langsungku. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Sarah bukan hanya kepala sekolah ambisius. Ia datang membawa agenda pribadi, menjatuhkan sistem yang dulu menjatuhkan keluarganya. Dan aku hanya pion yang dipilih karena kemurnian idealismeku. Agar saat semuanya runtuh, aku akan tampak sebagai pelaku, bukan korban. Suatu malam, aku diajak bertemu diam-diam oleh seorang guru muda, Bu Mita, di kafe kecil dekat kampus. Saya tahu semua ini berbahaya, Pak. Tapi saya tidak tahan lihat anak-anak kita hidup dalam ketakutan. Sekolah seharusnya tempat yang memberi ruang, bukan menekan. Aku mengangguk. Saya sedang siapkan laporan lengkap ke Dinas Pendidikan, tapi butuh dukungan nyata. Testimoni, Bu Mita mengeluarkan flash disk. Saya simpan semua salinan CCTV kantor, termasuk saat Bu Sarah mengintimidasi beberapa murid. Saya tahu dia sudah perintahkan IT untuk hapus, tapi saya sempat backup.
Aku memandangnya lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa kita punya peluang nyata. Namun, kemenangan kecil itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, rumah kontrakanku dilempari batu tengah malam. Cat semprot merah bertuliskan, "Pengkhianat menodai dinding." Aku tidak melapor polisi. Aku tahu itu pesan, dan aku tahu dari siapa. Pagi harinya Sarah menemuiku di parkiran. "Kamu membuat ini lebih buruk dari yang seharusnya," katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya. Mungkin memang harus buruk dulu sebelum bisa sembuh. Dia mendekat. Tatapannya tidak lagi bermain. Ini bukan lagi Sarah yang penuh kode. Ini Sarah yang siap melawan terbuka. "Kalau kamu pikir kamu bisa selamat dari ini, kamu terlalu naif, Arman. Dunia tidak pernah berpihak pada orang jujur." Aku tersenyum kecil. Mungkin, tapi kadang dunia hanya butuh satu orang jujur untuk berubah. Dan pada hari itulah, api dalam sekam benar-benar menyala. Sebagian guru mulai bicara. Murid-murid mulai menulis opini anonim di mading. Yayasan mulai mempertanyakan kinerja kepala sekolah. Sarah, ia mulai kehilangan cengkeramannya. Tapi aku tahu, binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Dan jika dia benar-benar merasa terpojok, dia akan menyerang balik tanpa ampun. Perang belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Hari Senin pagi itu, sekolah tampak seperti biasa, tapi hanya di permukaan. Di balik rutinitas harian, mesin kekuasaan sedang bergerak cepat. Surat panggilan dari yayasan tersebar ke beberapa guru yang aktif mendukungku. Bu Mita dipanggil untuk klarifikasi. Pak Dwi mendadak dinonaktifkan sementara dari jabatan koordinator akademik. Bu Nanik dikabarkan akan dipindahkan ke sekolah cabang di luar kota. Semuanya terjadi dalam waktu 2 hari. Terlalu rapi untuk kebetulan. Aku tahu, ini respons langsung dari Sarah. Serangan balik. Sementara itu, laporan yang kukirimkan ke Dinas Pendidikan belum mendapat balasan, seperti masuk ke sumur dalam. Aku mulai curiga, mungkin Sarah punya pengaruh lebih luas dari yang kuduga. Dio memberiku kabar penting. Ia sempat mengintip rapat yayasan minggu lalu yang tidak diberitahukan kepada seluruh staf. Ia mendengar bahwa beberapa petinggi yayasan mulai resah. Bukan karena pelanggaran Sarah, tapi karena kegaduhan yang muncul ke permukaan. Mereka tidak peduli siapa yang benar, Pak. Mereka hanya ingin semuanya senyap kembali, kata Dio. Itu membuatku berpikir ulang. Soal strategi, aku tidak cukup hanya menjadi pelapor. Aku harus jadi pencipta narasi, mengubah cerita dari dalam. Aku bertemu diam-diam dengan beberapa murid dari OSIS, termasuk Rani dan Lala. Kami menyusun rencana. Kita akan buat forum siswa terbuka. Kita undang alumni dan orang tua. Kita bahas pendidikan tapi sisipkan pesan tentang ketakutan, tekanan, dan suara yang selama ini dibungkam, kataku. Tapi Bu Sarah pasti akan melarang, kata Lala. Makanya kita buatnya legal. Gunakan hak siswa. Tidak menyebut nama siapapun. Hanya menyuarakan suasana. Biar publik yang menilai. Hari forum tiba. Aula utama penuh. Sarah hadir, duduk di barisan depan. Matanya mengawasi setiap gerakan kami. Tapi forum itu berjalan mulus. Rani membacakan puisi tentang kebebasan berpikir. Lala menampilkan slide presentasi tentang sistem pendidikan yang mematikan kreativitas. Tepuk tangan menggema. Orang tua mengangguk. Beberapa bahkan merekam. Aku menyampaikan penutupan. Sekolah adalah rumah kedua. Tapi rumah tak akan nyaman kalau penghuninya dipaksa diam. Tak ada yang menyebut nama. Tapi semua tahu kepada siapa kata-kata itu tertuju. Keesokan paginya, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sarah berdiri di balik mejanya. Tidak duduk seperti biasa. Wajahnya tegang, tapi masih terkontrol. Di tangannya ada map merah. Kamu pikir, kamu cerdas ya? Menggunakan anak-anak untuk agendamu. Saya tidak menggunakan mereka. Saya hanya memberi mereka ruang. Kamu melewati batas, Arman. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang melewati batas di tempat ini. Aku berdiri tegak. Saya tahu, mereka biasanya dipecat, tapi kali ini, mungkin yang melampaui batas adalah sistemnya sendiri. Dia melempar map itu ke mejaku. Surat peringatan. Tertulis dengan bahasa birokratis, tapi maksudnya jelas. 1 langkah lagi, aku akan diberhentikan. Di ruang guru, suasana makin panas. Beberapa guru terang-terangan mulai menghindariku.
Yang lain membisikkan dukungan, tapi tak berani tampil. Aku mengerti. Tidak semua orang siap kehilangan penghidupannya demi kebenaran yang belum tentu dimenangkan. Sore itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar tua, berat, dan tegas. "Arman, saya Pak Wicaksono. Saya ingin bertemu sendirian." Kami bertemu di sebuah taman kota, tempat sepi yang cukup netral. Ia datang dengan tongkat kayu dan jaket tebal. Meski usianya tak muda, wibawanya masih terasa kuat. "Saya baca laporanmu," katanya pelan. "Dan saya tahu sebagian dari itu benar." Aku mengangguk. "Tapi tidak cukup, bukan?" Ia menarik napas panjang. Sarah tidak sepenuhnya salah, tapi dia juga tidak sepenuhnya benar. Dulu kami membuat keputusan yang salah, dan ia menyimpan dendam itu. Aku menatapnya. Sekarang dendam itu menghancurkan sekolah ini. Pak Wicaksono menatapku lama. "Kalau kamu benar-benar ingin menghentikannya, kamu harus seret semua pihak yang dulu juga terlibat, termasuk saya." Aku terdiam. "Tapi kalau kamu hanya ingin jadi pahlawan, kamu akan jatuh sendirian. Sarah akan menang. Dan sejarah akan ditulis oleh pihak yang bertahan." Malam itu aku sadar, ini bukan perang antara hitam dan putih, ini benturan. Luka lama yang belum sembuh. Aku tak hanya harus melawan Sarah, tapi juga sistem yang menciptakannya. Dan untuk itu, aku harus jadi lebih dari sekadar guru. Aku harus jadi pengacau, pengganggu, dan, kalau perlu, penghancur bangunan lama yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Api sudah menyala. Tapi sekarang, aku akan menyalakannya, sampai seluruh kegelapan tersingkap. Serangan balik telah dimulai, dan aku takkan mundur. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan jendela ruang guru, menatap langit yang kelam, memikirkan segala yang telah terjadi. Seminggu terakhir ini rasanya seperti hidup dalam ketegangan yang tak bisa hilang. Sarah, dengan segala rahasia yang dia simpan, semakin sulit ditebak. Dan aku, terjebak di dalam permainan ini, merasa seperti salah satu pion yang sudah tidak bisa mundur. Hari-hari yang kulalui di sekolah semakin menekan. Setiap kali aku bertemu dengan Bu Sarah, aku merasa semakin kehilangan arah. Dia selalu berbicara dengan nada yang penuh perhitungan, seolah-olah segala sesuatu yang kulakukan telah diprediksi jauh sebelumnya. Aku mulai merasa seperti dia sedang menguji kesabaranku, menunggu aku membuat kesalahan. Kelelahan mulai menyusup ke tubuhku, tapi ada satu hal yang lebih mengganggu. Aku mulai melihat pola. Semua yang terjadi di sekolah ini bukan kebetulan. Di balik karir gemilang Bu Sarah sebagai kepala sekolah, ada jaringan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Setelah kejadian malam itu, aku semakin yakin bahwa Bu Sarah bukanlah sekadar korban situasi. Dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, dan aku hanya salah satu korban yang terjebak di dalamnya. Aku harus tahu lebih banyak. Tidak ada pilihan lain selain menggali lebih dalam. Keputusan itu datang tiba-tiba, seperti petir yang menyambar dalam keheningan malam. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Dio, salah satu murid yang kerap memberikan petunjuk mengenai situasi di sekolah ini. Dia tahu lebih banyak dari yang kukira dan mungkin dia memiliki informasi yang dapat membantuku. Keesokan harinya, aku menghubungi Dio secara diam-diam. Aku menceritakan kegelisahanku dan mencari tahu apakah dia tahu sesuatu yang bisa membantuku mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sekolah ini. Dio mendengarkan dengan seksama, lalu setelah beberapa detik hening, dia akhirnya berbicara. "Pak Arman, saya tidak tahu bagaimana saya harus mengatakannya, tapi saya sudah lama tahu sesuatu yang lebih gelap dari yang Anda bayangkan tentang Bu Sarah," katanya, suaranya rendah dan penuh ketegangan. Dio melanjutkan, "Bu Sarah bukan hanya sekadar kepala sekolah yang ambisius. Dia berhubungan dengan orang-orang kuat di luar sekolah, dan saya yakin dia punya agenda pribadi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengelola sekolah ini. Saya sudah mendengar percakapan antara dia dan seseorang yang cukup berpengaruh, mungkin dari yayasan atau pejabat dinas. Percakapan itu tidak baik, Pak Arman." Kata-katanya menggema dalam kepalaku. Sesuatu dalam diriku mulai merasa terancam, tapi juga terdorong untuk melawan. Aku
Aku tahu bahwa jika aku tidak melangkah sekarang, aku akan terus terjebak dalam kebohongan yang tak berujung. Aku meminta Dio untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Jika Bu Sarah benar-benar berada di balik konspirasi besar, aku harus tahu siapa lagi yang terlibat. Dio mengangguk, lalu berjanji akan membantuku. Beberapa hari kemudian, Dio menghubungiku lagi. Kali ini dia terlihat lebih gelisah, lebih cemas. Dia mengirimkan sebuah pesan singkat yang hanya berisi satu kalimat. "Saya punya sesuatu untuk Anda. Datang malam ini, Pak. Aku merasa jantungku berdebar kencang." Apa yang telah dia temukan? Apa yang akan terjadi setelah ini? Malam itu aku bergegas menuju sekolah. Ketika aku tiba, Dio sudah menunggu di ruang arsip, tempat yang biasanya gelap dan sunyi. Aku melihatnya dengan mata penuh pertanyaan, dan dia hanya memberikan isyarat agar aku mengikutinya. Di ruang arsip, Dio mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah terbuka. Di dalamnya ada sebuah CD dan selembar kertas yang bertuliskan alamat dan waktu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. "Ini," kata Dio, "rekaman percakapan antara Bu Sarah dan seseorang dari yayasan. Mereka membicarakan Anda, Pak." Aku merasa tubuhku membeku. Dengan hati yang berdebar, aku memasukkan CD ke laptop yang ada di meja arsip. Rekaman itu dimulai dengan suara Bu Sarah yang terdengar sangat tenang. "Arman sudah mulai mencurigai, tapi kita harus terus menjaga dia tetap di jalur. Jika dia berani melawan, kita akan hancurkan reputasinya. Kita tidak bisa membiarkan orang idealis seperti dia mengacaukan rencana kita." Suara itu jelas dan tak terbantahkan. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh. Sarah bukanlah korban dalam cerita ini. Dia adalah pengatur segala sesuatu yang terjadi, dan aku hanyalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Aku menatap Dio, yang tampaknya memahami betul ketegangan yang melingkupi kami berdua. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Dio menarik napas panjang. "Kita harus buka semuanya. Tidak ada jalan mundur lagi, Pak. Ini saatnya untuk melawan." Aku merasa keputusan itu sudah diambil. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ini adalah titik balikku. Aku akan mengungkapkan kebenaran ini, meskipun resikonya sangat besar. Aku tidak bisa mundur. Tidak ada waktu lagi. Dengan langkah pasti, aku berbalik dan keluar dari ruang arsip. Langit malam di luar terasa sangat gelap, namun jauh di dalam hati ada secercah harapan. Ini adalah awal dari perjuanganku untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang rekaman yang kudengar semalam terus berputar-putar di kepala. Bu Sarah, selama ini aku mengenalnya sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan penuh ambisi, ternyata memiliki niat yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Dia bukan hanya kepala sekolah yang peduli dengan kemajuan pendidikan, tetapi dia juga seorang wanita yang siap menghancurkan siapapun yang menghalangi ambisinya. Aku duduk di meja kerjaku, mengingat percakapan antara Bu Sarah dan seseorang yang aku kira adalah orang penting dalam yayasan sekolah. Mereka berbicara dengan begitu santai tentang menghancurkan reputasiku jika aku mencoba mengungkap kebenaran. Tanpa ragu mereka berencana untuk menjatuhkan aku dan membungkam setiap suara yang berani menentang mereka. Aku merasa seperti sudah tidak punya pilihan lagi. Meskipun aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melawan, aku juga sadar bahwa risikonya sangat besar. Bu Sarah tidak hanya bermain di dunia pendidikan. Dia bermain dengan kekuasaan yang lebih besar dari yang bisa kulawan sendirian. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa diam. Ini sudah bukan soal diri aku lagi, tapi tentang masa depan. Sekolah ini dan para murid yang terjebak dalam sistem yang rusak. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran ini ke publik. Tetapi untuk itu, aku membutuhkan lebih dari sekadar rekaman ini. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mempengaruhi banyak orang dan membuka mata mereka terhadap kenyataan yang selama ini tertutup rapat. Aku berencana untuk menemui seseorang yang bisa membantu, Pak Wicaksono, salah satu guru senior yang sudah lama bekerja di sekolah ini. Meskipun selama ini dia terlihat seperti orang yang sangat setia kepada Bu Sarah, aku mulai mencurigainya. Ada sesuatu yang aneh tentang dirinya.
Dan aku merasa jika ada orang yang bisa memberikan informasi lebih banyak tentang hubungan Bu Sarah dengan pihak-pihak luar, itu adalah Pak Wicaksono. Namun saat aku mencoba menghubunginya, aku merasa ada yang tidak beres. Pesan-pesan yang kutinggalkan tidak pernah dijawab, dan aku merasa semakin terisolasi. Tidak ada lagi orang yang bisa kupercayai. Bahkan rekan-rekan guru yang dulu tampaknya mendukung, sekarang mulai menjauhiku. Aku tahu ada yang sedang memantau setiap langkahku, dan aku hanya bisa menebak siapa yang ada di baliknya. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui Bu Sarah secara langsung. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus menghadapinya dan menyelesaikan ini. Sekalipun aku tahu ini mungkin akan berakhir dengan konsekuensi besar. Aku berjalan dengan langkah mantap menuju ruang kepala sekolah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah aku sedang berjalan menuju pertarungan yang tidak seimbang. Tetapi aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu jauh masuk dalam permainan ini. Begitu aku tiba di depan pintu ruangannya, aku merasa jantungku berdetak semakin kencang. Aku mengetuk pintu dengan ketukan yang lebih keras dari biasanya. Ada kesunyian sejenak, lalu suara Bu Sarah terdengar dari dalam. Masuk. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Bu Sarah sedang duduk di belakang mejanya dengan ekspresi wajah yang sulit terbaca. Tatapannya tajam, seolah sudah menunggu kedatanganku. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku bisa merasakan ketegangan yang tidak biasanya. Kamu datang lebih cepat dari yang saya duga, Pak Arman, katanya, suaranya datar dan penuh perhitungan. Ada yang ingin Anda bicarakan? Aku menatapnya dalam-dalam. Saya tahu tentang semuanya, Bu Sarah. Saya tahu Anda terlibat dalam konspirasi ini. Saya punya bukti, dan saya tidak akan diam. Tersenyum tipis, dia berbalik dan menatap keluar jendela seolah-olah tidak terkejut sama sekali. Bukti? Bukti apa yang kamu miliki? Itu hanya rekaman kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aku menatapnya dengan marah. Jangan anggap saya bodoh. Saya sudah mendengar percakapan Anda dengan orang-orang dari yayasan. Anda berencana untuk menghancurkan saya. Dan Anda tidak segan-segan untuk melibatkan orang lain demi tujuan Anda. Dia berbalik perlahan, matanya penuh dengan tatapan yang penuh perhitungan. Kamu terlalu idealis, Pak Arman. Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus tahu bagaimana bermain dengan aturan yang ada. Tapi, saya tidak akan ikut aturan itu. Saya tidak akan membiarkan Anda merusak pendidikan dan masa depan murid-murid di sini. Jawabku tegas. Suaraku bergetar karena amarah yang tak bisa kutahan. Bu Sarah tertawa pelan, namun tawa itu terasa lebih seperti ancaman daripada kebahagiaan. Kamu pikir ini hanya tentang sekolah ini? Ini tentang lebih dari itu. Ini tentang kekuasaan yang jauh lebih besar, Arman. Dan kamu sudah terlalu jauh terlibat. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini tanpa membayar harga yang sangat mahal. Aku merasa darahku mendidih. Ternyata apa yang dia katakan memang benar. Ini bukan sekadar tentang aku atau sekolah ini. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang aku belum sepenuhnya mengerti. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia terus mengendalikan segalanya. Aku berjalan mundur, dan sebelum keluar dari ruangannya, aku berkata dengan suara keras dan tegas, "Saya akan mengungkapkan semuanya, Bu Sarah. Tidak peduli apa yang terjadi." Ketika pintu ruangannya tertutup, aku merasa tubuhku terengah-engah. Tapi di balik ketegangan itu, ada perasaan yang luar biasa. Aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Aku memiliki bukti dan sekarang aku memiliki tekad untuk melawan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Sarah terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap langkahku di sekolah ini dipenuhi rasa was-was. Tidak hanya dari Bu Sarah, tapi juga dari orang-orang di sekitar. Mungkin mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin melingkupi setiap sudut SMA Pratama Harapan. Aku sudah menjadi ancaman, dan dunia ini tak lagi memberi ruang bagi mereka yang berani melawan. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku tahu, untuk bisa mengungkapkan kebenaran tentang Bu Sarah, aku membutuhkan lebih dari sekadar rekaman atau bukti kecil. Aku harus membuat orang lain melihat apa yang selama ini tersembunyi.
Dan untuk itu aku harus menggali lebih dalam, lebih jauh dari yang pernah kulakukan sebelumnya. Setelah beberapa hari, aku akhirnya berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti. Di luar rekaman percakapan yang ditemukan Dio, aku menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Bu Sarah bekerja sama dengan beberapa pihak luar yang sangat berpengaruh. Mereka tidak hanya memiliki kepentingan dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam bisnis dan kekuasaan yang jauh lebih besar. Namun, meski bukti semakin kuat, aku merasa semakin terpojok. Setiap kali aku berbicara dengan murid atau guru lainnya, ada rasa takut yang begitu jelas. Aku tahu, bukan hanya Bu Sarah yang berbahaya, tetapi semua orang yang berada dalam jaringan kekuasaannya. Mereka bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba melawan. Dan aku tidak tahu seberapa besar harga yang harus kubayar. Di sisi lain, aku merasa ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar tentang sekolah ini atau Bu Sarah. Ini tentang perubahan yang harus terjadi. Perubahan yang akan mempengaruhi banyak orang, bukan hanya aku. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku menghubungi wartawan yang bekerja untuk beberapa media lokal dan menyampaikan informasi yang aku miliki. Aku tahu bahwa dengan langkah ini, aku tak hanya menghadapi Bu Sarah, tetapi juga seluruh sistem yang telah berakar di sekolah ini. Jika aku gagal, maka semuanya akan sia-sia, dan aku akan menjadi salah satu korban yang hilang dalam sistem ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di ruang guru, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang, bersiap untuk melangkah ke dalam kegelapan yang tak bisa diprediksi. Aku melihat Bu Sarah berjalan melewatiku dengan tatapan yang lebih tajam dari biasanya, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Aku menunggu hingga jam pelajaran berakhir. Lalu dengan kepala tegak, aku pergi menuju ruang kepala sekolah. Bu Sarah sedang duduk di mejanya dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku tahu aku sudah memutuskan jalanku, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Pak Arman, katanya dengan suara rendah, "Kamu pikir ini akan berakhir seperti yang kamu inginkan?" Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, Bu Sarah. Tapi saya sudah memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Apa yang Anda lakukan di sini, dan apa yang Anda lakukan terhadap murid-murid, saya tidak akan diam. Dia menatapku lama, matanya menyiratkan kekesalan yang begitu dalam. "Kamu terlalu idealis, Arman. Dunia ini tidak semudah yang kamu kira. Saya sudah memperingatkanmu, tapi jika kamu memaksa, saya akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku tidak bisa mundur lagi. Saya siap menerima akibatnya. Tapi Anda harus tahu, Bu Sarah, saya akan melawan sampai akhir." Dia berdiri dari kursinya, dan ada keheningan sejenak, seolah-olah waktu berhenti, dan aku bisa merasakan dunia ini memeluk kami dalam diam. Namun, aku tidak takut lagi. Keesokan harinya, berita mulai tersebar. Wartawan yang aku hubungi menulis tentang konspirasi besar yang melibatkan Bu Sarah dan beberapa orang berpengaruh dalam yayasan sekolah. Dokumen-dokumen yang aku temukan dibocorkan, dan kebenaran pun mulai terbuka di mata publik. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, aku tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Bu Sarah tidak akan menyerah begitu saja. Dan meski aku sudah membuat langkah besar untuk mengungkapkan kebenaran, jalan yang penuh tantangan dan ancaman masih ada di depan. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa terjebak. Ketika akhirnya aku meninggalkan SMA Pratama Harapan, aku merasa seolah-olah aku baru saja melewati ujian terbesar dalam hidupku. Ini bukan sekadar tentang mengalahkan Bu Sarah. Ini tentang mengalahkan ketakutan dan menghadapinya dengan keberanian yang sejati. Aku tahu masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bebas dari penindasan, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk memilih jalanku sendiri. Dan meskipun aku tahu bahwa Bu Sarah mungkin akan terus berjuang untuk kekuasaannya, aku juga tahu satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan yang sudah dimulai. Perubahan, meski seringkali datang dengan harga yang mahal, selalu dimulai dengan langkah pertama yang penuh keberanian.